Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ma'asyiral muslimin, sidang jamaah Jumat yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah. Alhamdulillah, alhamdulillahi bi ni'matihi tatimmu shalihat. Segala puji hanya bagi Allah yang dengan nikmat-nikmatnya tertunai segala amal-amal kebajikan. Salawat dan salam semoga tercurah limpahkan kepada junjungan kita, Nabi Agung, Nabi Mulia, Sayyidul Mursalin, Muhammad ibnu Abdillah sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga dan para sahabat serta orang-orang yang senantiasa meniti jalannya sampai hari kiamat. Fa usikum wa nafsiya bi taqwallah faqad fazal muttaqun. Aku wasiatkan kepada diriku dan kepada seluruh jamaah untuk kita senantiasa bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Sungguh amat beruntung mereka yang bertakwa kepadanya. Ma'asyiral muslimin, sidang jamaah Jumat rahimakumullah. Diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari di dalam kitab sahihnya dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam hadits qudsi, "Man 'adali waliyan faqad adantuhu bil harb wa ma taqarraba ilayya 'abdi ahabba ilayya mimma aftaradtuhu alaihi wa la yazalu 'abdi yataqarrabu ilayya bin nawafil hatta uhibbah fa idza ahbabtuhu kuntu sam'ahu alladhi yasma'u bih wa basarahu alladhi yubsiru bih wa yadahu allati yubtishu biha wa rijlahu allati yamshi biha wa la in sa'alani la u'tiyannah wa la in ista'adani la u'idannah." Barang siapa yang memusuhi waliku, maka aku telah umumkan peperangan terhadap dirinya, dan tidaklah hambaku mendekatkan dirinya kepadaku dengan sesuatu yang lebih aku cintai daripada tatkala ia menjalankan sesuatu yang telah aku wajibkan terhadap dirinya. Dan senantiasa terus-menerus hambaku mendekatkan dirinya kepadaku dengan amalan-amalan yang sunnah hingga aku cinta kepadanya. Maka tatkala aku cinta kepadanya, aku adalah pendengarannya yang ia pakai untuk mendengar, aku adalah matanya yang ia pakai untuk melihat, aku adalah tangannya yang ia pakai untuk memegang, aku adalah kakinya yang ia pakai untuk berjalan. Apabila dia minta kepadaku, maka aku akan beri apa yang dia minta, dan apabila dia meminta perlindungan kepadaku, maka niscaya aku akan memberikan perlindungan kepadanya. Ma'asyiral muslimin, sidang jamaah Jumat rahimani wa rahimakumullah. Hadis ini adalah hadis yang sangat agung dan mulia. Di dalamnya terdapat penjelasan dari Nabi kita Muhammad
yang meriwayatkannya langsung dari Allah Subhanahu wa taala yang merupakan hadis qudsi, jawami'ul kalim, kalimat-kalimat yang ringkas namun memiliki makna dan kandungan yang sangat luas. Di dalam hadis yang mulia ini dijelaskan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dari Allah Subhanahu wa taala akan ketinggian derajat seorang wali di sisi Allah Subhanahu wa taala, dan bahwasanya seorang wali tidak boleh dan tidak ada seorang pun yang menyakitinya melainkan Allah akan umumkan peperangan terhadap dirinya, saking tingginya derajat perwalian di sisi Allah Subhanahu wa taala. Namun siapakah wali Allah Subhanahu wa taala itu? Apakah yang disebut dengan wali Allah Subhanahu wa taala itu? Apakah wali Allah adalah mereka yang bisa berjalan di atas air? Ataukah mereka yang bisa terbang di atas udara? Ataukah mereka yang kebal dari senjata apapun? Atau siapakah dia wali Allah Subhanahu wa taala? Sungguh banyak dari kaum muslimin yang keliru dan salah di dalam memahami siapa sebenarnya wali Allah Subhanahu wa taala. Mereka beranggapan bahwa wali Allah Subhanahu wa taala adalah mereka yang harus mempunyai karamah. Wali Allah Subhanahu wa taala derajat perwalian hanya bisa didapatkan dengan warisan. Atau mereka beranggapan bahwa seorang wali harus bersemedi di tempat yang sunyi. Dan tidak sedikit dari mereka yang beranggapan bahwa seorang wali adalah orang yang bisa melakukan perkara-perkara yang ajaib, hal-hal yang di luar adat kebiasaan manusia, tahu perkara gaib, punya ilmu kanuragan, sakti mandraguna, dan dia punya indera keenam menurut sangkaan sebahagian dari mereka. Padahal jemaah sekalian yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah, wali Allah Subhanahu wa taala dijelaskan di dalam Al-Quran dan di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Seorang wali adalah mereka yang beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Mereka yang melakukan ketaatan dan amalan saleh, itulah wali Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Allahu waliyul ladzina amanu yukhrijuhum minadh dhulumati ilan nur." Allah adalah walinya orang-orang yang beriman yang mengeluarkan mereka dari lembah gelap gulita menuju cahaya terang benderang. Dan Allah Subhanahu wa taala menegaskan, "Ala inna awliya Allah la khaufun 'alaihim wa la hum yahzanun alladzina amanu wa kanu yattaqun." Ketahuilah, sesungguhnya wali-wali Allah tidak ada kekhawatiran atas diri mereka dan tidak pula mereka bersedih hati. Mereka wali-wali Allah adalah yang beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ayat yang mulia ini menjelaskan kepada kita bahwa wali Allah Subhanahu wa taala adalah mereka yang beriman dan mereka yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Mereka yang beriman dengan sebenar-benarnya keimanan, mereka yang takut hanya kepada Allah, mereka yang cinta kepada Allah, mereka yang berharap, mereka yang bertawakal dan bergantung hanya kepada Allah, mereka yang bersyahadat la ilaha illallah Muhammadar Rasulullah, mereka yang menegakkan salat, mereka yang menunaikan zakat, mereka yang berpuasa di bulan Ramadan, mereka yang berhaji ke Baitullahil Haram, mereka yang menjalankan perintah-perintah Allah dan menjauhi segala larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala, mereka yang beramal sesuai dengan tuntunan Al-Qur'an dan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Inilah wali-walinya Allah Subhanahu wa taala. Disebutkan dari Imam Ibnu Katsir rahimahullah taala di dalam kitab tafsir beliau menceritakan bahwa salah seorang murid Al-Imam Syafi'i rahimahullah taala berkata kepada Imam Syafi'i, "Wahai Imam, kana Laits rahimahullah taala yaqulu idza ra'aytumur rajul yamshi 'ala al-ma' fala taqtaru bihi hatta ta'ridu amrahu 'ala al-kitab wa sunnah." Imam Al-Laits pernah mengatakan, apabila engkau melihat ada seseorang yang mampu berjalan di atas air, maka jangan kau percaya terhadap dirinya, jangan kau tertipu dengannya sampai kau menghadapkan dirinya kepada Al-Quran dan Sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Mendengarkan hal tersebut, Imam
yukhawifu awliya'ah fala takhafuhum wa khafuni in kuntum mu'minin. Sesungguhnya itu hanyalah syaitan yang mempertakut-takuti wali-walinya, wali-wali syaitan. Maka jangan kau takut kepada mereka, tapi takutlah kepadaku jika kalian benar-benar orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Sidang jamaah Jumat yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka inilah seorang yang dia katakan sebagai wali Allah Subhanahu wa taala. Sungguh manusia memandang seorang wali dalam terbagi menjadi beberapa kelompok. Ada yang dulu dan ada yang menyepelekan. Yang menyepelekan mereka yang menyamakan derajat wali Allah dengan para pelaku maksiat. Mereka katakan bahwa sama saja orang yang beriman, beramal saleh dengan para pelaku maksiat. Sungguh ini adalah kesesatan. Allah Subhanahu wa taala membedakannya di dalam Al-Qur'an. Afanaj'alul muslimina kal mujrimin? Apakah kami patut menyamakan antara orang-orang yang berislam dengan orang-orang yang bergelimang dengan dosa, yang kafir kepada Allah Subhanahu wa taala? Malakum kaifa tahkumun? Mengapa kalian berbuat demikian? Bagaimana caranya kalian memutuskan? Dan Allah Subhanahu wa taala menegaskan, "Amnaj'alul ladzina amanu wa 'amilus shalihat kal mujrimin?" Apakah patut, kata Allah Subhanahu wa taala, kami menyamakan antara mereka yang beriman kepada Allah dan beramal dengan amalan saleh sama seperti orang-orang yang bergelimangan dengan perbuatan dosa? Amnaj'alul muttaqina kal fujjar? Apakah kami patut menjadikan orang yang bertakwa sama dengan orang-orang yang berbuat kefajiran? Tentu mereka tidak sama. Maka mereka yang menyepelekan, mereka yang beranggapan dan menyamakan antara wali Allah Subhanahu wa taala dan walinya syaitan. Demikian pula jamaah sekalian, mereka yang beranggapan dan menganggap bahwa wali Allah Subhanahu wa taala atau sebahagian wali Allah Subhanahu wa taala adalah orang-orang yang gila, yang tidak waras. Bagaimana bisa wali Allah Subhanahu wa taala adalah orang gila, sementara Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Rufi'al qalam an salasin." Diangkat yang namanya pena dari 3 orang. Salah satunya kata Nabi SAW, al-majnun hatta yafiq, dari orang gila yang tidak waras sampai dia sembuh dari kegilaannya. Orang gila tidak diberikan beban syariat. Maka ini perendahan terhadap derajat wali Allah Subhanahu wa taala. Sementara mereka yang dulu, mereka yang berlebihan di dalam memandang wali Allah Subhanahu wa taala, mereka yang mengkultuskan wali Allah di atas derajat para nabi dan para rasul. Mereka mengatakan bahwa seorang wali lebih tinggi derajatnya dari nabi dan rasul. Bahkan mereka menyamakan antara wali dengan hak Allah Subhanahu wa taala yang patut disembah, dan mereka bisa berdoa kepada wali-walinya. Ini adalah kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Mereka beranggapan bahwa seorang wali adalah orang yang maksud, orang yang terlepas dari perbuatan dosa, bahkan boleh meninggalkan sholat, boleh untuk tidak berpuasa, boleh untuk melakukan perbuatan maksiat kepada Allah. Na'udzubillah. Ini bunuh terhadap wali-wali Allah Subhanahu wa taala. Sementara mereka yang berada di pertengahan, mereka yang memuliakan wali-wali Allah, mereka yang menundukkan derajat wali-wali Allah sesuai dengan kedudukan mereka yang Allah Subhanahu wa taala tempatkan mereka berada di atasnya, tanpa berlebih-lebihan dan tidak menyepelekan kedudukan mereka. Sebab mereka adalah orang yang mulia, yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah melindungi mereka, Allah menjaga mereka, Allah membela mereka di dunia dan di akhirat. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innallaha yudafi'u 'anil ladzina amanu." Sesungguhnya Allah membela orang-orang yang beriman yang merupakan wali-wali Allah Subhanahu wa taala. Orang yang merupakan wali Allah, Allah akan letakkan kecintaan manusia terhadap dirinya. Allah Subhanahu wa taala berfirman,
fi dhanbin fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah rabbil alamin wal 'aqibatu lil muttaqin wala 'udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah ilahul awwalin wal akhirin wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu shadiqul amin sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa sallama tasliman katsiran amma ba'd. Ma'asyiral muslimin, sidang jamaah Jumat rahimakumullah, untuk menjadi wali Allah Subhanahu wa taala, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis tersebut menyebutkan sifat dari wali-wali Allah Subhanahu wa taala. Mereka yang menginginkan untuk menjadi wali Allah hendaknya bersifat dengan sifat-sifat ini. Disebutkan di dalam hadis tersebut wa ma taqarraba ilayya 'abdi bi syai'in ahabba ilayya mimma aftaratuhu alaihi, bahwa tidaklah hambaku mendekatkan dirinya kepadaku dengan sesuatu yang lebih aku cintai dari ia melakukan hal-hal yang telah diwajibkan terhadap dirinya. Wa ma yazalu 'abdi yataqarrabu ilayya bin nawafil hatta uhibbah, dan terus-menerus hambaku mendekatkan dirinya kepadaku dengan amalan-amalan sunnah sampai aku cinta kepadanya. Ini menunjukkan bahwa seorang wali Allah Subhanahu wa taala mereka selalu tekun menjalankan kewajiban-kewajiban dan mereka sempurnakan dengan melakukan amalan-amalan sunnah. Mereka inilah wali-wali Allah Subhanahu wa taala. Mereka yang berpegang kepada sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagaimana yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala, "Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim." Katakanlah, jika kalian mengaku cinta kepada Allah Subhanahu wa taala, maka ikutilah Nabi, ikutilah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, niscaya Allah akan cinta kepada kalian dan akan mengampuni dosa-dosa kalian. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Wali-wali Allah Subhanahu wa taala mereka yang selalu menjalankan ketaatan kepada Allah, menjauhi segala perbuatan-perbuatan maksiat. Namun bukanlah yang merupakan syarat dari wali Allah Subhanahu wa taala mereka harus maksum, terlepas dari perbuatan dosa, karena tidak ada manusia yang lepas dari yang namanya dosa kecuali hanya Nabi dan Rasul Allah Subhanahu wa taala. Ini menunjukkan kepada kita bahwa seorang wali bisa didapatkan oleh siapa saja asalkan mereka beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak seperti sangkaan oleh sebagian orang bahwa wali itu hanyalah orang-orang yang khusus, orang-orang yang tertentu, yang berasal dari keturunan tertentu, harus melakukan ritual tertentu, bersemedi, bersendirian di tempat sunyi. Itulah yang merupakan wali Allah menurut mereka. Padahal tidaklah demikian. Wali Allah Subhanahu wa taala sebagaimana dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala sendiri di dalam Quran, mereka yang beriman, mereka yang bertakwa, mereka yang melakukan amal saleh, mendatangkan kewajiban-kewajiban dan menjalankan amalan-amalan yang disunnahkan di dalam agama ini. Itulah walinya Allah Subhanahu wa taala. Dan orang yang sudah mencapai derajat wali Allah, maka mereka akan dicintai oleh Allah. Allah Subhanahu wa taala sebutkan di dalam hadits qudsi tersebut, hatta uhibbah, sampai aku cinta kepada dia. Maka orang yang dicintai oleh Allah, perhatikan keutamaannya. Kuntu sam'ahu alladhi yasma'u bih, aku adalah pendengarannya yang dia pakai untuk mendengar. Wa basarahu alladhi yubsiru bih, aku adalah matanya yang dia pakai untuk melihat. Wa yadahu allati yubtishu biha, aku adalah tangannya yang dia pakai untuk memegang. Wa rijlahu allati yamshi biha, aku adalah kakinya yang ia pakai untuk berjalan. Artinya kata para ulama, Allah akan membimbing matanya, Allah akan bimbing telinganya, Allah akan bimbing anggota badannya untuk selalu berada di atas ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, jauh dari perbuatan-perbuatan maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian tidak sampai di situ, Allah lanjutkan, wala in sa'alani la'utiyanna, kalau dia minta kepadaku maka aku akan beri apa yang dia minta. Wala in ista'adani la'u'idanna, dan kalau dia minta perlindungan kepada
kepadaku, maka aku akan berikan perlindungan kepada dirinya. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita sebagai wali-walinya yang dicintai oleh Allah, yang dilindungi dan dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala mendekatkan diri kita untuk selalu mentaati Allah, melakukan perkara-perkara yang diwajibkan, meninggalkan perkara-perkara yang diharamkan. Kita sempurnakan dengan amalan-amalan sunnah dan kita jauhi perkara-perkara yang dimakruhkan di dalam agama ini, sehingga kita pun mencapai derajat wali Allah Subhanahu wa taala yang sempurna. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa melimpahkan taufik dan hidayahnya kepada kita semuanya. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli wa sallim wa zid wa barik wa an'im ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. وارض اللهم عن الخلفاء الراشدين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن كل الصحابة أجمعين والتابعين وتابع التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات المؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات يا قاضي الحاجات. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفور والفسوق والعصيان وجعلنا من الراشدين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداءك أعداء الدين وانصر عبادك المسلمين المؤمنين في كل مكان يا رب العالمين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.